Pokoknya yang ada komitmen, seideologi berkomitmen gitu. Ya, cocok ya, nah itulah. Yang siap mental, siap materinya. Nah itu. Yang tulus sayang, saling mencintai lah, saling menyayangi itu enaknya. Jangan yang ini menikah karena dijodohin, jangan. Nggak enak. Kecuali kalau kalau udah lama-lama cocok ya nggak apa-apa. Ya, dijodohin juga lama-lama kok timbul rasa sayang itu bagus. Udah saya mah aduh pada awalnya dijodohi, ditambah suami tidak tanggung jawab, blow on. Nah, itu belum adik ipar mengganggu ya, ikut campur. Aduh, aduh, belum mertuanya juga dukun, aduh, gitu. Kayak dukun ya, dukun, aduh, aduh, berarti nggak seideologi ya kalau nah itulah pantasan saya jarang sholat, aduh, nah itulah. Jadi saya pengennya, aduh, mudah-mudahan guys doain ya di usia 55 tahun ini ketemu pria yang udah mapan, udah punya rumah, mobil, motor, sama terima pan dia tulus sayang samaku gitu. Nah itulah yang saya harapkan ya. Dan saat ini yang datang, aduh guys, si belok ketono ya manusia abal-abal lah, nggak jujur. Nah itulah. Belum apa-apa udah kelihatan jeleknya. Nah alhamdulillah saya mah si A si B begini udah ketahuan, jadi belum apa-apa udah ketahuan jeleknya gitu. Nah itulah. Aku udah minta doanya dari guys semua, baik dari temen, baik yang belum kenal juga ya. Jangan lupa lah sakrabnya ya yang belum kenal ya. Nah, sakrab dong, Bang. Kalau bisa sih, aduh saat ini saya tuh sedang belum dapat job lagi ya. Kenapa sih? Karena sejak pandemi belum dapat job juga ya. Jobnya juga aduh masih serabutan gitu. Aduh, jadi penghasilan juga belum ada lah gitu. Ya, mudah-mudahan ada teman ataupun sang donatur ya, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal mungkin masih saran buat channel Neneng Sumiati gitu ya. Aku janda nih, belum dapat job ya. Nah itulah. Ya mudah-mudahan ada yang ngasih saran gitu. Nonton kontenku gitu ya. Di situ kan ada nomor rekening nama saya asli ya, udah tahu ya. Di channel Neneng Sumiati itu kan di abotnya itu di tentangnya kan ada penjelasan ya, nama asli saya, nomor rekening dan nomor handphone juga ada. Jadi kalau nanya siapapun pengen tahu nomor handphone saya, jangan tanya ke saya, cari aja di situ udah ada kok ya. Di channel Neneng Sumiati udah ada nomor handphonenya, ada nomor rekening juga bagi yang pengen ngasih duit gitu, pengen ngasih jajan gitu kesaweran gitu, buat channel Neneng Sumiati ya. Nah itu siapapun seikhlasnya, saya mah nggak usah gede-gede, mau ngasih berapa juga bebas kok, yang penting ada buat jajan kosmetik. Buat makan. Aduh, yang penting ada buat jajan, buat pulsa kuota, nah itu buat kosmetik, buat jajan, nah itulah, buat ongkos jalan ke sana kemana pun gitu, nah itulah. Gak usah gede-gede loh saya itunya, seikhlasnya lah, ikhlas ya itu. Baik guys yang udah kenal saya ataupun belum kenal ya. Mau ngasih donasi buat saya ya alhamdulillah ya alamin gitu, ngasih saweran buat channel Neneng Sumiati gitu ya. Nah itu saya doain buat guys ya, selalu sehat ya, udah dilimpahi rezeki ya, tuh bisa berbagi rezeki juga gitu. Ya aku doain lah semua guys yang menonton channel Neneng Sumiati selalu sehat, panjang umur, rezekinya numpuk ya, banyak gitu ya dimanapun ya, dan bisa berbagi juga ya, berbagi rezeki dengan saya. Nah begitu ya guys ya, di bahwa petunjuk Allah itu benar-benar nyata ya guys. Iya saya jadi kalau kita punya keluhan apapun gitu ya, pengen kerja susah, pengen cari jodoh susah, segalanya susahnya, udah kita mengadu langsung ke Allah. Kita mau semujud ya sholat fardu 5 waktu dan sholat hajat
batin aja kita ngomong apa yang keluhan gitu. Ntar ada, kalau kita benar tulus yakin pada Allah, pasti petunjuk itu nyata akan muncul cahaya membentuk sebuah kata. Nah itu kejadian nyata yang saya alami ya. Nah itu waktu saya hidup rumah tangga merasa tertekan, merasa terbelenggu, bingung gitu. Nah itulah, gak bisa apa-apa saya waktu menikah, gak boleh bergaul, gak boleh nonton, mau berkunjungan juga ke saudara dia ya, gak boleh loh. Ada suami kayak gini, gak boleh. Saya gak boleh kunjungan ke orang tua, gak boleh kunjungan ke saudaranya. Maksudnya apa gitu? Mendingan kalau hidup saya tuh dijamin sama dia, segalanya dijamin kehidupan saya, dibeliin apa-apa gitu. Ini mah udah nggak tanggung jawab, banyak melarang saya lagi, nggak boleh dandan, nggak boleh berkunjung ke saudaranya, nggak boleh berkunjung ke orang tua saya. Itu suami macam apa kalau begitu? Makanya saya udah, dia nggak pernah ngasih nafkah. Nah itu saya juga punya uang sendiri, saya dikirimin sembako sama mama aku gitu, bisa masak juga ya. Nah itu, dan dia juga belum pernah ngasih nafkah sepeser pun, belum. Ada juga uang dari hasil jual rumah orang tuanya kan jual rumah. Nah itu bagi-bagi ke anak menantu 300-an. Nah itu saya menerima uang 300-an dari itu hasil jual rumah ya. Ada juga uang 50.000 karena dia, ini dari emak. Nah karena saya ngadu ngomong ke mertua, Bu, emak saya malu nih, kakak ipar suaminya si bibi, nggak saya bilang gitu ya, ini Cina, kenapa saya nggak pernah masak, bisa malu emak. Dah saya mau masak gimana, dah nggak ada duit, si A nggak ngasih duit. Mungkin mertua malu mungkin ya, ngerti gitu. Akhirnya diam-diam dia ngasih duit 50.000 ke si A. Nah si A nyampe, nih uang 50.000 dari emak, so gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, kok hidup saya seperti ini. Emas saya kayaknya salah nih menjodohkan saya sama pria yang tidak tanggung jawab ya. Kelihatannya aja pengusaha yang boer, ternyata cuma dia punya modal dengkul doang, punya modal tenaga gitu. Yang punya modal masih Cina gitu. Nah itu ya. Dia cuma punya modal tenaga sama lahan gitu, lahan yang punya ibunya itu. Nah itu di sawah. Nah itulah. Jadi saya minta petunjuk Allah, saya harus bagaimana selama menikah. Saya seperti nggak dianggap, punya suami kok tidak seperti nggak punya suami. Saya harus bagaimana ya Allah? Ternyata petunjuknya cahaya maju di depan mata saya membentuk sebuah kata cerai. Nah itu petunjuk dari Allah ya guys, kisah nyata, itu benar-benar nyata, bukan rekayasa, benar guys, demi Allah Rasulullah, itu benar-benar nyata, petunjuk dari Allah. Nah itulah, alhamdulillah saya juga walaupun saat ini ya, sekarang di usia 55 ini, walaupun saya dapat kerjaan kena PHK sebelum datang COVID, nah, sampai sekarang saya belum dapat job juga. Nah itu ya, bingung saya, aduh, saya sampai saat ini saya masih numpang ke saudara ya, numpang makan di tempat sendiri ada ya, kecil gitu ya, nggak gedenya, sendiri juga ada yang kecil seperti rumah kosan gitu ya. Nah itu masalah uang nih, saya memang bingung ya, kebingungan gitu buat segalanya, nggak bisa kemana-mana saat ini ya. Saya hanya bisa makan ya. Untung saya punya teman baik ya, punya saudara baik. Nah itulah, ngasih duit nih buat apa nih, ya lumayan lah ngasih duit gitu di saat saya lagi nggak ada job gitu ya. Kadang ada bantuan lah gitu dari siapapun, entah dari temen, entah dari saudara. Nah itulah, itu bantuan yang tanpa diduga ya. Nah itulah, nah, ya saya saat ini berharap pengen ketemu sang calonku, jodohku, tapi saat ini belum. Yang saya harapkan adalah ya pria yang benar-benar sayang, tanggung jawab, yang udah mapan, yang udah punya rumah, mobil, motor gitu. Ya enak, saya mau kemana kan
Kalau udah punya rumah sendiri mah atau enak kan, kita tinggal enjoy, tinggal kita menata hidup, menjaga, tinggal menikmati lah. Kita ini pelayanan tuh full enak gitu ya, segalanya untuk ya menjalani kehidupan rumah tangga tuh enak kenapa gitu. Nah itu terus ya itulah harapan saya, pengen mau ketemu pria yang udah mapan, yang udah punya rumah sendiri, yang udah punya kerjaannya lumayan. Nah itulah dia tulus sayang samaku. Saya ini jandanya usia 55 tahun belum punya anak. Nah itu ya saya berharap mungkin mau ketemu pria yang masih single juga ya, yang belum pernah menikah ya, entah usianya 30 tahun, entah usianya 40 tahun, yang penting dia pria single belum pernah menikah atau duda belum punya anak. Nah itu ya, saya berharap dia suku manapun yang penting dia sayang, beragama Islam. Nah itu siap tanggung jawab segalanya, siap untuk membangun rumah tangga ya, untuk menjalankan komitmen perencanaan ke depannya. Nah itu dengan bersama saya. Dan saya juga kan ntar kalau seandainya saya udah ketemu jodoh ya sesuai pilihan saya, nah itu saya juga punya rencana ke depannya gitu. Nah itulah, jadi saya nggak selalu bergantung dapat penghasilan dari suami saya aja. Saya juga untuk berusaha untuk mencari uang sendiri juga gitu. Nah itulah, nah itu tidak mengandalkan uang dari suami ayah saja gitu. Saya juga untuk berusaha untuk berdikari ya, mencari uang sendiri gitu ya, tambahannya gitu ya, jangan tidak selalu mengandalkan dari uang suami aja. Dari suami dapat, dari uang hasil usaha dari saya juga dapat. Nah itulah, itu buat apa ya, buat masa depan, buat kehidupan saya pribadi sama suami sama keturunan saya. Nah itulah, itu suatu yang wajar. Nah itulah, nah itulah di saat ininya saya belum menemukan guys, tolong doain ya. Aduh, kalau seandainya ada yang suka ingin ngajak seriusan, ingin jumpa dengan saya, pengen silaturahmi, silakan. Kalau jangan minta nomor handphone, tolong langsung di save nomor, jangan begitu. Langsung aja cari di situ, ada ya di channel Neneng Sumati kan ada nomor handphonenya, ada nomor rekeningnya. Itu tergantung tujuan Anda, apakah Anda ingin donatur, ingin bersedekah kayak ingin sayuran, ke silakan DM ke saya, kan ada nomor handphone di situ, ada nomor rekeningnya gitu. Tujuannya terserah, bebas gitu. Jadi jangan bilang pengen mana sih nomor handphonenya, jangan begitu ya. Soalnya kan yang datang ke saya itu banyak ya, jadi cari aja lah sendiri di situ ya. Nah, kalau pengen tahu nomor handphone saya, WA, nanya pengen WA mau DM silakan, ada di situ di channel Neneng Sumiati kan ada nomor handphone, ada nomor rekening bagi yang mau ngasih donasi atau sedekah buat saya. Karena saya janda belum dapat job ya, karena PHK. Nah itu belum dapat kerjaan yang pas. Saya ini bisa meriasnya tuh, saya juga bisa kuliner ya. Kalau seandainya saya punya modal, pengen buka usaha kuliner nih. Iya, sebuah kuliner ya, semacam masakan yang saya ciptakan ya. Nah, kalau seandainya punya modal gitu. Saat ini kan nggak punya modal, yang ada ya saya jalani hidup apa adanya seperti air gitu. Bayangin guys, usia udah 25 tahun aku ini menjanda loh. Nah itu ya, iya saya dari usia 30 tahun sampai sekarang tuh menanti seorang tuh belum, yang tepat tuh belum. Nah mungkin karena belum waktunya, belum dapat jodohnya dari Allah. Allah itu sayang sama aku loh, makanya saya yang datang si A si B C ternyata begitu begini, jadi gak jadi. Nah itulah Allah sayang sama saya, melindungi saya, itulah jadi begitulah guys, saya minta doanya mudah-mudahan saya cepat begini lagi. Nah itu ya, biar saya kan karena kalau saya menemukan seorang yang udah pas, sayang, tanggung jawab, udah mapan, dia ngerti, dia kasih duit buat modal usaha saya. Nanti saya kan udah nikah pengen dimodalin ya. Nah, saya pengen buka usaha kuliner atau saya mau pergi ke luar kota ya, ada urusan bisnis lain ya. Yang penting saya kan ada karya lain yang belum terrealisasikan. Nah itulah
kendalanya karena saya belum punya kendaraan. Nah itu, kalau seandainya saya punya suami yang baik, udah mapan, mungkin saya dimodalin dibeliin mobil. Nah itulah yang saya maksud teh. Tuh jangan bilang matre, jangan ya. Kan orang selain butuh makan kan butuh mobil, butuh motor, rumah, betul kan? Nah itu aja. Bukan matre, itu kebutuhan yang wajar, manusiawi. Ya, hai. Saya yakin kalau pria baik-baik mengerti tidak akan bilang matre, nggak akan. Kalau pria matre itu orang nggak ngerti, tidak mampu, nah itulah. Tidak mengerti, wah, pokoknya arti hidup yang sebenarnya, nah itu. Ya udah begitulah guys. Apapun yang saya katakan, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah itulah. Ini kisah nyata yang saya alami ya. Jadi kalau cari pasangan harus hati-hati, jangan dipaksain, kalau dijodohin jangan mau. Nah ya, kecuali kalau cocok gitu, walaupun nggak ada cinta tapi kita ada rasa sayang. Nah itulah. Jangan, karena dia baik, misalkan gini nih, ada yang mau sama kita ya, tapi orangnya baik, tulus, padahal kita nggak ada rasa, jalani aja lah, ntar lama-lama juga ya. Asal kita jangan menikah sama orang pelit. Nah itulah, orang mengempelit tidak tanggung jawab. Nah jangan, nah itulah, jauhilah sebagai cewek ya, jangan menikahi pria pelit. Nah itu, kita harus menikahi pria yang benar-benar mengerti kebutuhan kita gitu. Jangan ya, jadi jangan bahwa sebagai cowok itu jangan mengincar tubuh aja, jangan begitu, jangan memikirkannya nafsu, jangan begitu, harus tanggung jawab lah. Dosa loh kalau ada cowok menikahi wanita karena nafsu doang, itu dosanya aduh bilahnya jahanam, neraka jahanam, tahu. Nah itulah saya ngasih tahu, kan di agama juga dijelasin wanita menikahi wanita, cowok menikahi wanita itu harus benar-benar tanggung jawab segalanya. Nah itu bukan ngasih yang aneh-aneh, jadi benar-benar tanggung jawab segalanya, baik itu materi, perhatiannya. Nah itulah ya, hati-hati bagi siapapun, baik cari pasangan harus yang klop ya, cocok gitu, jangan mau dijodohin. Hati-hati, kita memandang cowok itu kalau merasa nyaman, dia baik sama aku, nyata bener-bener dia tuh orangnya baik, ya jadiinlah nikah. Nah itu aja. Kalau cewek ya, cowok juga sama, kalau mencari istri juga pengen hati-hati, takutnya cewek matre, ya nggak apa-apa, manusiawi lah kalau takut. Nah ya, takut sama cewek hanya mengincar hartanya doang, itu wajar gitu. Memang sih banyak juga yang kayak gitu kok, tapi tidak seperti saya. Ya udahlah gitu ya gaya. Ya aku minta doanya deh dari guys semua, khusus bagi pemirsa yang nonton channel Neneng Sumiati, jangan lupa ini apa, ininya apa, subscribe-nya, loncengnya dihidupkan ya. Kalau bagi yang udah mapan, donatur atau ini sang dermawan pengen ngasih donasi ke saya, silakan, situ ada nomor rekening ya. Nah itulah, silakan DM kalau udah kirim. Nah itulah, misalkan pengen jumpa langsung dengan saya, ada tujuan lain misalkan, yaitu rahasia Anda lah itu dengan saya, nah silakan ya. Nah itulah ya, pokoknya penting tujuannya kita adalah baik ya, tidak menyimpang dari agama, enggak. Kita ini tujuannya baik kok. Nah itu saling menolong gitu, saling ngasih. Kita ini kan ibadah itu kan bukan hanya sekedar ngasih duit aja, dengan saya ngasih nasihat juga itu ibadah itu. Nah itu, ngasih nasihat, ngasih iya solusi juga itu ibadah, itu yang penting gitu buat siapapun, baik cowok cewek. Nah itu ya, itulah guys, tolong buang negatifnya, ambil positifnya, maafkan saya kalau seandainya diantara guys ada yang nggak suka dengan saya, maafkan saya, maaf ya. Saya minta doanya cepat begini. Wah, ya udah ya guys ya, dah. Assalamualaikum.